Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang banyak sekali, khususnya orang-orang Muslim dan juga orang biasa di dunia, belum memahami kanker itu dari mana. Menurut penelitian, ada kanker itu dari sering makan sate. Kanker itu sering makanan-makanan yang terindikasi ada bahan kimia. Kanker itu banyak sekali penelitian yang selama ini menurut saya itu belum bisa ketemu, karena kalau memang dari bahan kimia ya banyak orang yang mati sama karena makanan tersebut dikonsumsi oleh banyak orang Dan rata-rata mengandung zat kimia. Rata-rata mengandung zat kimia. Ya. Nah, kalau saya adalah lebih ringan sebenarnya, yaitu kita mencoba menganalisa, bukan mencoba ya, ini sudah meneliti sih, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kanker ini disebabkan dari buah marah. Baik marah itu yang disimpan di dalam dada, jadi udah momennya berantem antara suami istri gitu ya, itu disimpan di dada, khususnya cewek ya, khususnya wanita, simpan terus, marah disimpan terus. Memang pada saat itu belum muncul kanker. Nah, menurut penelitian saya, kanker itu muncul itu nanti ada beberapa tahap dari umur si pasien. Ada kanker itu muncul pada saat di bawah umur 40 atau 45 sama di atas 45. Nah, kalau kanker itu mengenai seseorang anak di bawah umur 45 atau belum nikah mamanya ya, di umur 30 ke bawah karena belum nikah. Nah, kanker ini insya Allah disebabkan si adik yang terkena kanker payudara tersebut itu sering menyimpan marah kepada salah satu orang tuanya. Insya Allah seperti itu. Dan itu kalau memang ditanyakan beneran, dia akan jawab iya. Kalau mau jujur ya. Karena memang itu disebabkan seperti itu. Kenapa muncul pada anak-anak? Ya, memang para peneliti sudah hanya bercerita bahwa kanker itu tidak mengenai orang yang dewasa, anak-anak juga. Oke, kalau kanker mengenai anak di bawah umur 30, kemudian di atas akil balik, dia berarti menyimpan marah dengan orang tuanya. Tapi kalau kanker yang diderita oleh anak sebelum akil balik, yang banyak sekarang anak-anak penderita kanker yang digembar-gemborkan. Nah, ini bagi orang tua nih, kalau menginginkan anaknya jangan terkena kanker, atau anaknya yang sudah terkena kanker pada anak-anak yang sebelum dia akil balik, insya Allah itu disebabkan dari orang tua si anak tadi sering marah atau menyimpan marah kepada kakek atau neneknya si anak tadi. Jadi itu kuncinya. Makanya kenapa adik yang belum akil balik dia terkena kanker, karena orang tuanya menyimpan marah dan atau marah kepada kakek atau neneknya si adik tadi. Dan ini belum pernah diteliti oleh orang-orang pintar, itu baik itu di Eropa, di Amerika, belum pernah. Nah, kenapa saya bisa bercerita seperti ini? Karena saya sudah sangat sering menerima pasien kanker, baik itu anak kecil. Kalau anak kecil, mamanya ada yang kena kanker leher rahim, kanker serviks mamanya. Anak kecil, SD, pasti kalau teman-teman yang meriksa, teman-teman orang pintar dokter itu pasti ngomongnya, ini anak ini sejak kecil sudah melakukan hubungan suami istri. Pasti begitu rata-rata. Padahal enggak, belum pernah anak kecil itu. Karena kalau udah kanker serviks itu pasti begitu. Kalau saya enggak. Kalau anak belum akil balik, ini orang tuanya. Kalau kanker serviks, saya cuma tanya, siapa di antara ibu atau bapak yang emosional ngomel kepada orang tuanya, kepada orang tua atau kepada kakek atau nenek si adik ini? Nanti ngomong, saya Ustaz. Nah, itu yang harus diperbaiki.
Dan pada saat si ibu itu mau memperbaiki, meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada orang tuanya, dan dia terus istiqomah dilakukan, si adik insya Allah kankernya sembuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagi yang di atas akil balik, di bawah 30, dia belum menikah, dia menyimpan marah dengan orang tuanya. Dan itu sama seperti apa yang tadi saya ceritakan, dia menyimpan marah atau marah kepada orang tuanya, sehingga dia muncul kanker pada payudaranya. Seperti itu. Nah, kalau dia sudah menikah, tapi di umur 40 baru muncul, berarti dia ada marah dengan orang tua, tapi pemicunya suaminya. Pemicunya, triggernya itu suaminya. Jadi sebenarnya dia sudah punya marah dengan orang tuanya, tapi karena suaminya menurut si ibu-ibu muda ini jengkelin, akhirnya dia marah juga kepada suaminya. Itulah trigger sehingga menjadikan munculnya kanker. Nah, cara penyembuhannya adalah dia harus minta maaf kepada suaminya, dan dia minta maaf kepada orang tuanya yang setiap saat dia sering marah. Kemudian istiqomah dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Insya Allah kalau Allah mengizinkan, kemudian dia mau jadi anak yang soleh atau solehah, maksud saya solehah, insya Allah Allah memberikan keringanan demi keringanan demi keringanan, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan seperti itu. Nah, kalau dia itu kena kanker di atas umur 45, umpamanya 50 umpamanya, atau 55 umpamanya, di antara seperti itu, insya Allah ini berhubungan dengan marah yang disimpan kepada suami. Insya Allah persentase terbanyak atau terbesar itu pada suami, insya Allah. Jadi kanker itu adalah, kenapa itu bisa muncul? Sebenarnya Rasul itu sudah mengisyaratkan, la taktab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Cuma orang-orang Islam itu nggak paham hadis tersebut, itu nggak paham. Pokoknya taunya nggak marah itu nanti masuk surga. Hanya itu aja, tapi aplikasinya nggak ngerti yang nggak marah itu bagaimana. Umpamanya ada nih teman saya, umpamanya dia berusaha untuk tidak marah sama istri, umpamanya, atau si istri berusaha tidak marah sama suami. Nih, suatu ketika si istri itu mau, suami istri itu mau ke ini nih, mau suntik booster nih ceritanya. Si istri itu ribut aja di situ, di puskesmas atau di mana ribut. Nah, akhirnya suaminya nggak betah juga, jengkel. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, kejengkelan karena pikiran, itu ada, bukan kanker istilahnya, tetapi bisa aja kena radang selaput otak.